Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita udah nggak pakai atribut ya, berarti kita akan membicarakan satu hal yang general, bisa dari aplikasi apapun itu. Jadi di video kali ini kita akan sedikit curhat aja. Jadi menurut gue kejadian ini cukup unik dan kayaknya baru udah gue temuin. Kayaknya ya secara langsung gitu kan, depan mata dan terdengar langsung lah gitu ya. Gue nggak tahu di sini mungkin ada orang atau mungkin ada yang pernah berbuat seperti ini juga, atau mungkin ya mungkin teman-teman kalian, teman-teman basecamp, teman-teman deket kalian ada yang pernah seperti ini. Cuman kalau gue sendiri pribadi ngeliat langsung sangat baru kali ini kayaknya deh gue ngeliat seperti itu gitu. Jadi kejadiannya adalah kan nggak kemarin sih, udah agak lama kita kan bolang nih. Nah bolang kebetulan ke daerah BSD ya kan. Nah di daerah BSD kita dapat orderan food. Nah, ini gue gak tahu nih kalau rappernya ada, gue gak menyebutkan siapa anda ya gitu. Dan ya menurut anda mungkin ini entah plus atau mungkin entah minus atau mungkin entah biasa-biasa aja, hal ini terjadi lumrah-lumrah aja gitu. Cuma kalau menurut gue agak lain sih Wak gitu ya. Dan menurut gue kalau bisa jangan diulangin lagi lah gitu. Jadi kejadiannya seperti ini teman-teman. Ini menurut gue pribadi penilaiannya ya, mungkin bisa berbeda, bisa pro dan kontra. Nah jadi gue datang dapat orderan food kan, setelah ngebolang dapat orderan food, datang ke resto. Dia homemade resto gitu kan. Jadi kita datang ke satu perumahan. Perumahannya cukup oke, tapi dia jual restoran gitu ya, jual makanan lah di situ. Kayaknya sih cuman online food aja gitu, karena nggak ada tempat makannya. Nah kita datang, ternyata di dalam lagi ada agak rame nih, karena kan fresh food, jadi agak lama dia masak dulu kan. Ya udah kita nunggu depan rumahnya, disediakan cemilan, disediakan minuman, disediakan tempat duduk. Orang-orang ngerti lah gitu, ini si pemilik restonya gitu ya. Terus gue kan sambil duduk, sambil menikmati suasana dong, ada cemilan, ada minuman disediakan. Terus sambil kita ngedengerin, ternyata di dalam lagi ada agak sedikit keributan nih. Gitu kan, lagi rame-rame nih. Keributan bukan keributan bakbo gitu, nggak, kayak orang lagi bercerita, orang lagi menerangkan sesuatu. Ya udah samar-samar kedengeran karena ruang tunggu, ya mungkin di sini ada yang tahu ruang tunggu disekat gini tembok, terus ada pintunya. Nah di sebelah sini dia ngomong, jadi kan kedengeran kalau ngomongnya agak kencang. Kayaknya gue ngerti nih gitu kan, maksudnya yang mereka omongin gitu. Ya udah, tapi kan gue nggak masuk dong gitu kan, kita nunggu aja di luar gitu kan. Udah agak lama, nah ternyata keluar dari resto, dari dalam driver juga sama gitu kan. Cuman kita nggak sebutkan aplikasinya apa. Keluar juga sama. Terus dia ngomong ke gue nih, iya bang dapat fiktif katanya, gini ordernya fiktif katanya gitu. Oh iya bang, gue bilang gitu kan. Ya udah, mungkin gue kira nih orang habis bercerita, entah mungkin kenal dengan orang restonya gitu kan. Nah terus sudah dia pergi, keluar orang restonya dong, keluar. Bang nih ini pesanannya ya katanya. Terus gue konfirmasi kan, tadi ngomongin order fiktif bang, gue bilang gitu kan. Nah kebetulan karena kita udah sering beberapa kali mengalami orderan fiktif dari aplikasi A, B gitu kan. Jadi ya udah secara alurnya udah ngerti lah gitu, udah paham. Terus kita tanya ke orang-orang restonya, kenapa bang? Gue bilang karena fiktif ya. Iya bang katanya gitu. Nah karena fiktif kan selesai nih, harusnya urusan driver kan. Nah ini ternyata enggak guys. Jadi dia tuh modelnya kayak gini katanya. Jadi dia datang ke resto. Nah ternyata nganternya ini nggak jauh dari situ katanya. Nggak jauh dari situ misalkan. Terus dia datengin dulu ke tempat si drop off-nya ini gitu, ke alamat tujuannya. Karena nggak bisa dihubungin kan. Oh dia ada indikasi fiktif nih gitu. Dia datang ke tempat pick up. Makanannya gue lupa udah jadi apa belum. Dia datang ke tempat penurunan barang, ke tempat drop off. Ternyata nggak ada gitu. Nah terus dia balik lagi ke resto. Jadi jadi makanannya ini belum di pick up statusnya, karena dia balik lagi ke resto. Nah terus bilang ke orang restonya kalau ini orderan fiktif gitu. Pas udah orderan fiktif, terus dia menjelaskan gitu mekanisme kalau orderan fiktif tuh kayak gimana gitu. Nah ternyata gue nggak tahu kenapa sih drivernya ini tidak mau mengklaim gitu, nggak mau meneruskan orderannya gitu. Dan makanan si resto ini udah jadi gitu kan.
menurut gue aneh nih. Terus dia bilang tuh, itu yang tadi ribut-ribut, yang ngobrol-ngobrol yang kayak orang lagi ngobrol itu, ternyata dia sedang menjelaskan ke ownernya gitu. Nah yang keluar ini kebetulan bukan ownernya tapi karyawannya gitu kan. Tadinya gue pengen ngomong sama owner tapi nggak usah lah gitu, gue ngobrolin ke karyawannya aja, siapa tahu karyawannya meneruskan gitu ke ownernya. Jadi si driver ini meminta di cancel dari restonya. Minta di cancel dari restonya karena kalau driver yang cancel alasannya performanya turun, rating turun gitu kan, atau poin turun lah gitu performanya. Nah kalau resto yang cancel kan makanan udah jadi ya. Nah makanan udah jadi rugi dong resto. Terus gue bilang begitu. Akhirnya apa? Akhirnya makanannya itu dikasih ke gue. Jadi dia ngorder makanan nasi goreng apa-apa gitu. Jadi dikasih ke gue gitu. Nih pak, ini bawa aja satu, katanya gitu. Lah, gue bilang, jadi kasihan ke restonya. Terus gue kasih tahu ke orang restonya, Pak, ini kalau misalkan orderan fiktif, tanggung jawabnya bukan di bapak. Gue bilang, urusan bapak itu cuman nyiapin orderan sesuai dengan orderan yang di aplikasi gitu. Bapak masakin aja orderan sesuai dengan orderan di aplikasi. Udah kalau misalkan fiktif itu ya udah di tangan driver gitu. Tuh gampang kok, tinggal ngeklaim. Memang sedikit agak ribet, harus ke panti asuhan, harus ada bukti gitu. Tapi uangnya pasti balik kok gitu kan, selama buktinya tepat gitu, buktinya benar ada gitu kan, dan jalur-jalur yang ditempuh ya benar begitu, itu pasti balik, gue bilang gitu. Tergantung aplikasinya, ada yang beberapa hari, ada yang cepet, kayak si Grab cepet banget, gila, nggak sampai 2 jam balik langsung duitnya ke saldo gitu. Kalau misalkan caranya bener gitu. Oh kata siapa sih bang 2 jam? Kan gue udah beberapa kali waktu itu, kemarin kita bikinin videonya Lab on Beat juga dapat order fiktif. Paling cepet paling mantep dah Grab, bener. Nah aplikasi-aplikasi lain pun sama, cuman memang ada yang karismanya beberapa hari. Nah mungkin drivernya nggak mau ribet gitu, nggak mau ribet ke panti asuhan, nggak mau ribet nunggu, mungkin seperti itu ya. Jadi dia bangkalinya seperti itu. Restorannya minta disuruh cancel orderannya, sedangkan makanan udah jadi. Ya restonya yang pasti rugi dong. Dia udah menyiapkan makanan udah jadi, restonya di cancel gitu. Ya aneh banget, gue bilang gitu. Terus gue bilang ya ke restonya, jadi seperti itu pak, tugas bapak cuma menyiapkan orderan sesuai apa yang ada di orderan yang diterima gitu. Kalau nasi goreng harus siapa nasi goreng, urusan fiktif itu urusan driver. Karena uangnya toh pasti masih bisa diklaim gitu. Cuman memang agak ribet aja, gue bilang. Oh gitu ya mas, katanya. Iya soalnya kita juga baru sih kayak gini-gini, katanya gitu. Kalau yang biasa-biasanya memang kalau ada fiktif ya udah nggak, maksudnya balik lagi ke sini dan minta cancel dari resto, katanya gitu. Ya iya pak, terus gue bilangin aja maksudnya, ya udah, terus gue bilangin aja untuk kedepannya kalau ada yang kayak gini jangan diterima pak, gue bilang gitu kan. Cuman memang kadang-kadang agak, gue nggak tahu ya itu driver lokal atau kayak gimana. Dan mungkin dia udah sering kayak gitu atau kayak gimana, gue nggak tahu kalau itu. Cuman memang di kejadian itu yang gue lihat ya seperti itu gitu. Pernah nggak kalian nemuin driver yang seperti itu? Dia dapat fiktif, bukannya dia yang menyelesaikan, bukannya dia yang ngebereskan, malah dibalikin ke resto dan statusnya belum di pick up. Jadi restonya minta jadi di cancel sama restonya, sedangkan makanannya udah jadi gitu. Kalau gue sih kasihan, gue nggak peduli, maksudnya mau sesama driver, mau itu customer ya, kalau salah ya salah lah gitu menurut gua, karena ada yang dirugikan gitu loh. Walaupun mungkin yang merugikannya harusnya yang iseng itu yang mesen gitu, tapi kan kalau restonya sampai rugi karena makanan udah jadi, ya itu kan harus mengeluarkan biaya gitu sih. Gua mah ya selama bener pasti gue dukung begitu. Pernah nggak kalian nemu yang seperti itu? Kalau kalian ada di posisi gue nih, kalian pro apa kontra gitu? Karena kita jadi dapat makanan, cuman kan nggak enak ya, maksudnya kasihan ke restonya. Kalau gue sih begitu aja. Itu aja guys. Pernah nggak kalian nemu yang seperti itu? Kalau ada yang seperti itu, kalian apakah mengingatkan ataukah ya cuek aja gitu ya? Atau mungkin kayak gimana? Boleh banget di komen di kolom komentar ya, siapa tahu pendapat gue juga salah gitu kan, minta dikoreksi. Itu aja di episode kali ini, kita saling mengingatkan jangan sampai merugikan orang lain kalau misalkan kita lagi bekerja, karena kita sendiri pun nggak mau pasti kalau dirugikan gitu ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Itu aja di episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.